Sehingga itulah pertanyaan saya, ya, PC tidak bercerita karena semuanya yang mengarang adalah Ferdy Sambo. Itu jawaban dia. Dia cuma bisa menangis-menangis saja. Betul begitu? Kalau keterangan saya yang bercerita Putri sama FS. Dua-duanya. Dua-duanya udah. Dua-duanya. Ya. Tapi saudara yang mencatat. Mencatat ya. Iya. Baik. Selanjutnya, ya, tapi saudara melihat sebagai satu kejanggalan enggak itu? Mohon izin untuk peristiwa yang di mana yang mulia? Semua tadi yang dari rangkaian dari pertama saudara ke rumah sakit Kramajati, kemudian pada malam itu saudara melihat ke atas sudah ditegur, kemudian pada malam itu dilakukan pemeriksaan yang menceritakan, kalau begitu saya tanya, yang menceritakan secara gamblang itu apakah Ferdy Sambo atau PC? Awal menceritakan, awal mulanya nih yang mulia, saya Iya. cerita nanti yang mulia yang menilai. Awal mulanya Bu PC itu mau bercerita tentang kejadian Magelang. Tapi oleh Pak FS udah mah cerita aja yang sampai di Duren 3. Akhirnya Bu PC cerita Duren 3. Jadi Bu PC yang bercerita dia nyampe di rumah, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam kamar, kemudian Bu PC ganti baju, mandi dulu kalau nggak salah, mandi, ganti baju terus terbahan. Terus katanya datang si... Oke, nggak usah detail lah itu. Kemudian yang diceritakan oleh Ferdy Sambo apa? Ketika misalnya mau cerita, oh ya saya dipegang itu kayak menangis gitu, yang mulia nggak bisa ngomong itu ditambahkan keterangannya sama Pak Ferdy Sambo yang mulia. Begitu. Siap. Apa yang ditambahkan? Kayak tambahkan misalnya, iya itu Joshua keluar dari kamar langsung ada tembak-tembakan kayak begitu yang mulia, ditambahkan. Siap. Ya. Sampai di situ saudara tidak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada yang mulia. Tidak ada ya. Saya terus terang yang mulia jujur ngelihat posisinya saat itu beliau berdua kan pimpinan saya yang mulia. Saya juga kasihan melihat kondisinya saat itu. Saya nggak pernah melihat soalnya yang mulia Pak FS dengan Bu PC itu nangis-nangis seperti itu ya. Jadi saya juga ikut terharu yang mulia. Bahkan sampai mikir juga kok tega ada yang begini sama istri pimpinan begitu. Saat itu yang mulia. Saat itu. Kemudian menjadi tidak percaya atau kemudian menjadi ini cerita nggak benar. Kapan? Saat kapan? Menonton itu yang mulia. Saat menonton ya. Dan itu detail saudara beritahu kepada Hendra. Detil yang mulia. Detail ya. Saya cerita sedikit yang mulia. Ya. Kondisinya itu setelah menonton benar yang dibilang kemarin Cuk. Saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong yang mulia. Dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Rituan tuh nggak bisa. Jadi keluar nelpon, awal mulanya itu nelpon nggak bisa berdiri karena gemetar. Jadi sambil jongkok nelpon Pak Hendra. Pak Hendra sampai bilang sudah tenang, jangan panik. Makanya di BAP saya ada tulisannya tenang, jangan panik. Karena memang itu luar biasa bagi saya yang mulia. Tidak, gimana ya situasi. Kok sampai sedemikian? Orang lain yang berbuat kok saudara yang gemeteran? Takut yang mulia ya. Apa yang saudara takutkan? Kok ini ada hal yang tidak sesuai yang mulia. Lah ya itu kan. Sebenarnya kan seharusnya wah nggak beres nih kan gitu. Bukan kemudian jadi saudara gemeteran kan gitu. Masalahnya bukan saudara pelakunya kan gitu. Hal yang kita yakini gitu yang mulia. Hal yang kita yakini menurut kita itu benar ceritanya. Terus terjadi hal yang berbeda. Itu kan mengagetkan kita dan membuat kita panik yang mulia. Sementara kita dari awal sudah ikut otopsi dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya. Kita lihat keterangannya. Baik, ya, malam itu kan ada juga di situ Ridwan Soplangit ya. Iya ya mulia. Iya, pada waktu itu ya
setelah melihat yang seperti itu, apa reaksi atau tanggapan dari Ridwan? Pada saat saya malah tidak tahu kalau Ridwan itu ikut menonton. Hanya saya tahu dia ada di situ yang mulia. Tapi kalau ikut menonton, saya dari awal keterangan di penyidik, saya sampaikan saya tidak bisa memastikan. Kenapa saya bisa pasti Cuk ikut menonton, karena Cuk sempat menunjuk, karena laptop kan di depan saya yang mulia. Nah, kalau gitu pertanyaannya, Ridwan pada saat kalian menonton itu, ya ngeriung nggak dia, bareng-bareng di situ nggak? Kalau ngariungnya saya nggak perhatikan, tapi begitu saya masuk dia ada di situ. Sempat waktu saya lagi makan sebelum nonton memang sempat ngajak ngobrol yang mulia. Sempat juga berdiri menghampiri karena masih ada anggotanya di depan rumah. Tapi kalau pas menonton itu saya tidak perhatikan yang mulia. Gitu ya. Iya. Baik, kemudian sampailah akhirnya saudara mengetahui, ya di tanggal 13 itu kemudian saudara 13 Juli. yang mulia. Juli malam hari ya, saudara kan tadi sudah ditenangkan oleh Hendra, Siap. tenang gitu ya, besok kita apa menghadap bersama atau bagaimana? Siap. Begitu ya. Kesempatan pertama kita ngadap, sudah nggak usah panik. Posisi dia waktu itu masih ada di Jambi. Di Jambi yang mulia. Itu kan dini hari ya. Dini hari betul. 13 dini hari, saudara telepon, dia take off dari Jambi? Atau sampai di Jakarta jam berapa? Kok dia bisa kemudian, ya untuk yang pertama nanti kita akan menghadapkan gitu. Kalau dia sempat ngomong itu pagi, ke Pagi. saya cerita katanya. Tidak disebutkan. Jamnya saya enggak. Kemudian dijanjikan untuk mau menghadap bersama jam berapa? Waktu itu belum dikasih tahu yang mulia. Tapi kesempatan pertama. Siap. Ya. Kalau dari sana pagi, kesempatan pertama pagi juga lah. Jam setengah 10 apa jam 10 sempat menelpon kami. Cuma kami belum angkat waktu itu yang mulia, masih tidur. Siapa? Saya masih tidur. Oh. Iya terus? Terus sekitar jam 11 baru saya menelpon balik. Beliau menyampaikan belum ada waktu untuk menghadap Pak Kadif katanya. Nanti saya kabarin. Oh, artinya dia sudah ada komunikasi, Ada tapi lagi. belum ada waktu, kesempatan untuk bisa menghadap ya. Pada akhirnya jam setengah 8 atau jam 8 beliau menghubungi kembali untuk diperintahkan menghadap ke malam ya. Malam yang mulia. Itu ya. Untuk menghadap sekitar Menghadap sekarang, Rip, saya tunggu di ruang Kadif. gitu ya. Siap. Dia sudah datang duluan atau Waktu saya tiba sudah nyampe duluan yang mulia. sudah masuk ke ruangan Pak? Belum ya, mulia. Belum ya. Belum. Menunggu saudara baru menghadap. Siap. Gitu ya. Siap. Ada yang dibicarakan pada waktu itu? Di depan ruangan itu saya sudah bilang, saya nggak usah ikut komandan. Di depan ruangan siapa? Ruangannya Pak Kadif. Oke, kalau gitu ada percakapan itu berapa lama itu? Sampai menunggu akan masuk? Sebentar aja yang mulia. Sebentar aja. Artinya di ruangan Ferdi Sambo kosong ya? Ada tamu kalau Ada tamu. Nah kalau gitu kan paling tidak harus menunggu tamu keluar toh? Enggak yang mulia. Pak Ferdi itu punya ruangan 2, ruang rapat sama ruang kerja. Iya. Ya kalau ada tamu apa harus kemudian nggak nunggu tamu bicara? Tamunya itu di ruang rapat yang mulia. Jadi ini ruang rapat. Oh, terus artinya dia tidak berbicara dengan tamunya? Pak Ferdinya di ruang rapat tuh ada tamu yang mulia. Arianto melaporkan. Arianto yang melaporkan kami datang yang mulia. Terus kami Pak Hendra masuk duluan, sama Pak Ferdi diarahkan masuk ke ruang kerja dalam. Masuk duluan itu saudara ngikuti dari belakang? Ngikut yang mulia. Itu ya, jam 8 ya? Kurang lebih jam 8-an. Jam 8. Sampailah di depan situ. Siap. Berdua kalian. Siap. Yang bicarakan apa itu? Posisi duduknya kan begini. Yang dibicarakan? Siap. Pertama Pak Hendra dulu yang lapor. Iya. Pak Hendra lapor 2 kali. Pak Sambo cuman. Tunggu dulu. Siap. Ya, yang dia omongkan 2 kali itu. Siap. Ya. Apa itu langsung yang dia omongkan? Langsung ya, Bro? Langsung. Siap. Bukan ngomong laporan dia yang di Jambi. Tidak ya, Bro? Tidak ya. Tidak ya, Bro? Ada apa ini?
gitu ya. Baik, 2 kali dia mengutarakan. Siap. Apa itu omongan yang 2 kali itu? Izin Bang, mau laporan kemarin Arif nonton CCTV yang di depan rumah. Di situ terlihat ketika Abang sampai, Joshua masih hidup. Diam saja Pak Ferdi. Cuma nggak melihat kita tapi dia lihat ke depan. Karena posisinya kan Pak Ferdi ngadep ke depan, Pak Hendra sebelah sini kursinya, terus saya di sebelahnya lagi. Di seberangnya? Di sebelahnya. Di sebelahnya. 2 kali dilaporkan, tidak ada respon, terus Pak Hendra bilang, Rip, izin Bang mungkin biar Arif aja yang lapor. Terus Pak Hendra bilang, Rip coba lapor. Terus saya jelaskan. Ya, saudara jelaskan? Saya jelaskan, mohon izin Komandan, saya kemarin sesuai perintah dari Cuk untuk menonton, dan kemudian pas kami menonton kami melihat Joshua masih terlihat ketika Komandan sampai. Apa jawabnya? Ah, nggak bener itu. Habis itu? Terus beliau sudah mulai marah. Nanya, Marah apa? marah kayak, saya nggak ngerti juga ya, kayak mukanya itu merah begitu. Ada yang diomongkan nggak? Waktu itu ngomongnya, ah nggak bener itu, sudah seperti marah yang mulia. Terus nanya, siapa saja yang nonton itu? Oke. Terus saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya Ridwan berempat. Ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi. Siap. Itulah yang dibicarakan ya. Siap. Ya. Sampai kemudian dia minta bertanggung jawab. Siap yang mulia. Kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya. Siap. Sampai akhirnya dia minta pertanggungjawaban kalau sampai ini Ada yang bocorkan bocor, gitu. siap. Dari 4 orang tadi ya.